Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa terus bersyukur kehadirat Gusti Kang Murbeng dumadi, Gusti Kang Akarya Jagat, karena kita telah mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa terus beraktivitas, melaksanakan kewajiban kita setiap hari. Jadi kalau kita tidak sehat, maka semuanya pasti akan susah, akan sulit. Dan mari kita doakan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang nonton video ini. Bagi yang sakit, semoga sakitnya cepat sembuh, ya Allah. Dan bagi yang bermasalah, masalahnya cepat selesai, ya Allah. Dan bagi yang saat ini rezekinya sedang seret dilancarkan, ya Allah. Dan bagi yang belum mendapatkan jodoh, segera mendapat jodoh, ya Allah. Kami hanya bisa pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu, ya Allah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya sahabat ya, jadi tidak ada kata yang indah, tidak ada perbuatan yang indah selain kita selalu mendoakan kebaikan untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Dan kita sudah memasuki minggu kedua di tahun 2024. Tentunya kita sudah harus evaluasi. Di minggu pertama, apa yang kita dapat? Kesulitan apa saja yang kita tidak bisa tangani? Kita harus evaluasi setiap minggunya, teman-teman. Ini saya sarankan kepada teman-teman sahabat Kitruno, dalam satu minggu itu apa yang kita dapat, masalah apa yang kita alami. Nah, setelah kita tahu, lalu solusinya bagaimana, jalan keluarnya apa. Jangan sampai di minggu kedua ini kita menghadapi problem yang sama dan kita tidak bisa keluar dari masalah tersebut. Nah, ini sebuah ironi. Makanya satu minggu sekali harus dievaluasi. Kalau saya setiap hari saya evaluasi, teman-teman ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, apa yang saya kerjakan. Ini saya evaluasi di malam harinya. Ya, maghrib itu kita evaluasi. Kita berzikir, kita berpikir di situ. Apa yang saya lakukan satu hari ini, dan kesulitan apa yang saya lakukan sehingga saya tidak bisa menyelesaikan. Kalau saya seperti itu. Lalu malam pun berganti. Tentunya di malam hari itu terkadang kita juga mendapatkan pekerjaan atau kita mendapatkan rencana apalah apa. Ini besok paginya bangun tidur, saya evaluasi kembali. Itu kalau saya. Saya harap teman-teman juga melakukan demikian. Jadi agar langkah-langkah kita itu tepat, agar langkah-langkah kita itu benar. Dan yang pasti teman-teman, kalau kita banyak teman, kita banyak sahabat, itu rezeki kita akan banyak. Maka kita harus membuka diri ya, agar kita dapat masukan dari orang, kita terima. Segala masukan kita tampung.
Namun yang kita ambil adalah yang cocok dengan kita, yang sesuai dengan kita, yang baik untuk kita. Itulah yang harus kita ambil. Dan perlu teman-teman ingat, semakin hari, apalagi sudah berganti tahun, ini persaingan akan semakin ketat. Akan bertambah persaingan kita. Dan kebutuhan orang ini semakin meningkat. Ini pasti akan semakin sempit kesempatan kita untuk meraih sukses dan meraih kejayaan. Banyak dari teman-teman yang konsultasi dengan saya, ekonominya masalah, ekonominya susah. Ya, sekarang ini saya sedang susah, saya sedang sulit. Beberapa tahun yang lalu rezeki saya banyak, namun hancur semuanya. Banyak yang mengadu kepada saya demikian. Nah, kalau sudah terjadi demikian, ini biasanya prosesnya akan memakan waktu. Sedikit memakan waktu, ada juga yang lama untuk menangani yang sudah terlanjur susah. Nah, saran saya kalau sahabat Kitrono Pamungkas sedang naik daun, rezekinya sedang lancar-lancarnya, ini harus ditambah dengan kekuatan eksternal yang ada di luar badan kita. Harus itu teman-teman ya, harus, pokoknya saya kasih tahu. Karena ini sangat penting agar kesuksesan panjenengan ini tetap bisa bertahan lama, bahkan bisa terus meningkat dan naik. Kalau tidak, kalau kita hanya mengandalkan, kita berdoa, mengandalkan diri kita kosong, nggak akan bisa sahabat, nggak akan bisa. Mungkin sahabat nggak percaya, manusia ini nggak ada yang suci, nggak ada yang bersih. Di dalam perut ini ada kotorannya. Bagaimana bisa suci? Bagaimana bisa bersih? Cerita Nabi Musa saja membelah lautan pakai tongkat. Kenapa? Ya karena Tuhan nggak bisa memberikan kekuatan pada manusia. Pada tubuh manusia nggak bisa, karena kotor. Maka di tongkat itulah diberikan kekuatan. Nah, itu di cerita ya di tanah Arab ya, Nabi Musa. Kalau cerita di Nusantara, nah, ada cerita Raja Mataram Panembahan Senopati mengikuti sayembara. Ya, sayembara itu yang bikin Raja Pajang Joko Tingkir, barang siapa yang bisa membunuh Adipati, maka dia akan diberikan hadiah. Ya, hadiahnya adalah sebuah hutan. Adipati Haryo Penangsang. Karena Haryo Penangsang ini sakti, dia memiliki pusaka keris Kiai Setan Kober, kebal, senjata-senjata biasa nggak mempan. Maka Panembahan Senopati menggunakan pusaka tombak Kiai Pleret. Nah, ini baru bisa menembus kulitnya Haryo Penangsang. Kalau teman-teman tahu ceritanya, ini ceritanya panjang. Jadi itu cerita yang ada di Nusantara. Itu pun bisa membunuh Haryo Penangsang itu Haryo Penangsang ini harus mau menyeberangi sungai, kali namanya, kali Opak, baru bisa dibunuh. Kalau tidak, nggak akan bisa. Nah, itu dengan cara itulah maka Haryo Penangsang ini punya kuda yang namanya Gagak Rimang. Kudanya hitam dan sangat perkasa, selalu menang dalam peperangan. Nah, tapi di sini Panembahan Senopati ini punya strategi yang luar biasa. Dia menaiki kuda betina. Nah, kuda jantan ini birahi, akhirnya dikejar sampai menyeberangi sungai atau kali Opak itu. Begitu nyebrang, nah ditombaklah perut Haryo Penangsang, itu robek ususnya keluar, namun tidak mati. Itu sampai lama, sampai 1 malam nggak mati, nggak bisa mati. Lalu
sama gurunya, ya, disuruh mengalah. Nah, akhirnya dia diam, dipegang kepalanya ini, Senopati ini, lalu ditariklah keris setan kober. Dan lupa Aryo Penangsang kalau ususnya yang terburai itu diikatkan di keris tersebut. Lalu ditarik dan putuslah usus Penangsang, akhirnya meninggal. Nah itulah, maka Pandemani Senopati dikasih hutan Mentawai dan akhirnya menjadi Raja Mataram. Nah, itu sahabat ya. Ini mohon maaf, ini saya saking semangatnya, jadi saya bawakan sedikit cerita agar teman-teman juga termotivasi bahwasanya kesuksesan, kejayaan itu bukan hanya diri kita ini bisa, bukan hanya diri kita ini mampu. Harus ada faktor lain yang mendukung supaya rezeki kita itu kekal, berkekalan, awet, yaitu dengan kodam pendamping. Namun semua terpulang kepada sahabat semua. Mau percaya atau mau tidak percaya nggak apa-apa. Mau percaya tetap jadi saudara saya, nggak percaya juga tetap menjadi saudara saya. Nah itu sahabat ya. Jadi nggak masalah. Nah itu ya. Namun yang jelas cerita dari Arab tadi juga menunjukkan ada satu benda. Cerita di tanah Nusantara juga ada satu benda yang harus kita jadikan pegangan. Nah itu sahabat ya. Baik sahabat Kitruno Pamungkas, kali ini kita akan membahas tentang 6 zodiak yang akan membeli mobil mewah di tahun 2024. Ya. Zodiak yang pertama adalah zodiak Aquarius, yang mana sosok Aquarius memiliki pemikiran terbuka. Ya. Jadi dia mau dikasih saran dan pendapat dari manapun. Terampil, jujur, amanah, dan sosoknya juga dikenal mandiri. Makanya Aquarius ini selalu menjadi andalan. Setiap mengambil keputusan, Aquarius ini selalu berhati-hati. Dia juga sosok yang senang belajar, senang menggali potensi yang ada pada dirinya. Selain itu juga memiliki opini yang sangat kuat, dan sosoknya selalu memiliki mimpi yang sangat besar. Makanya tahun 2024 ini akan mampu membeli mobil mewah. Kalau mobilnya sekarang biasa-biasa saja, tahun 2024 ini bisa nambah atau ganti mobilnya menjadi mobil mewah. Kali ini Aquarius dinaungi oleh planet bulan, yang mana planet bulan akan memberikan sebuah kekuatan, kedamaian. Aquarius akan lebih tenang lagi dari biasa-biasanya, dari sebelum-sebelumnya. Keindahan akan hadir kepada sosok Aquarius berkat naungan sang bulan. Kekuatan sudah pasti akan berpihak kepada Aquarius, dan selanjutnya Aquarius akan diantarkan oleh sang bulan kepada suatu hal, yaitu kesejahteraan. Yang kedua adalah Leo. Leo adalah sosok yang fokus, memiliki hati yang sangat besar. Leo juga dikenal orang yang sangat loyal. Dia seorang pelindung, seorang pemimpin. Sosoknya juga dikenal jujur, dan dia bicara berdasarkan fakta yang ada. Dan Leo juga orang yang senang bersosialisasi, suka berinteraksi, bawaannya santai. Dia juga orang yang selalu menepati janji. Keyakinannya sangat kuat, optimisnya sangat kuat. Dan Leo dikenal sosok yang pemaaf, dan dia adalah seorang yang kompetitif. Kali ini tahun 2024, Leo juga berkesempatan membeli mobil mewah. Ini dinaungi oleh Merkurius, yang mana Leo akan lebih komunikatif lagi,
mentalnya akan digembleng, fisiknya akan lebih kuat lagi, sehingga semangat Leo ini akan lebih semakin membaca. Kecerdasan juga akan terus bangkit kepada sosok Leo berkat naungan Merkurius. Selain itu, kreativitas ini juga akan menonjol dari sosok Leo. Kecerdasan, dan yang pasti kualitas kinerja Leo ini akan sangat luar biasa. Orang melihat akan silau kepada sosok Leo ini. Yang ketiga adalah Taurus. Taurus dikenal zodiak yang tenang, damai. Sosoknya juga dingin dan dia juga orangnya mandiri. Taurus adalah zodiak yang banyak akal. Dia juga orang yang sangat konsisten dan dia selalu menjadi andalan. Sosok Taurus dikenal sosok yang sangat jujur, baik hati, sekaligus dia orang yang bicara berdasarkan fakta, tangguh, ulet, serta setia. Nah, ini ciri khas dari Taurus. Makanya orang-orang akan penasaran dengan sosok Taurus ini. Ya, namun dia orang yang terbuka, orang yang mau dikasih saran dan pendapat. Ya, dia adalah orang yang sangat mengutamakan perjuangan. Dia nggak mau duduk diam, dia akan maju terus dan terus berjuang karena sosoknya dikenal itu tadi, tangguh. Dan kinerja Taurus ini disenangi banyak orang karena sistematis. Apa yang diucapkan itu dijalankan, betul-betul dijalankan sampai tuntas. Terkadang kan kita kalau nyuruh orang itu bekerja apalah apa, kalau dia sulit dia akan belok kerjanya, akan dialihkan begini dan begono, jadi sehingga kita tidak terpuaskan. Ini beda dengan Taurus, dia akan jalankan itu. Kali ini Taurus dinaungi Jupiter, yang mana aura energi Taurus akan sangat besar mengaliri dirinya. Jupiter ini akan dialiri energi yang sangat kuat dari kepada Jupiter akan mengalirkan sebuah energi yang sangat kuat kepada Taurus. Nah, ini keberuntungan, berkelimpahan harta akan berpihak kepada Taurus berkat Jupiter. Optimistis ini akan hadir kepada sosok Taurus. Jadi kepercayaan dirinya ini juga akan lebih kuat lagi. Energinya akan lebih mendominasi lagi. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah Capricorn. Sabar, setia, jujur, ini adalah milik Capricorn. Dan sosok ini juga dikenal disiplin. Kerjanya ini praktis, dia karena orangnya banyak akal dan cerdas. Sosok ini sangat bisa diandalkan. Orangnya juga tepat janji. Dia maju terus pantang mundur. Dia juga orangnya sangat pinter dan penuh dengan perhitungan. Dan Capricorn juga zodiak yang menyenangkan, memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi dan tegas. Nah, kali ini Capricorn akan dinaungi Saturnus, yang mana tanggung jawab yang sangat besar akan didapat dari sosok Capricorn. Akan banyak yang percaya kepadanya, sehingga orang-orang tersebut akan memberikan tugas dan pekerjaan yang boleh dibilang lumayan berat, namun hasilnya luar biasa. Sampai-sampai Capricorn ini mampu membeli mobil mewah di tahun 2024. Ya, berkat Saturnus. Dia akan lebih disiplin lagi dan akan lebih komit lagi kata-katanya. Yang pasti Capricorn akan melampaui batas. Disinilah akan timbul sebuah sebab dan akibat. Maka tujuan Capricorn akan benar-benar tercapai. Cita-cita Capricorn dari awal Januari, ya pengen beli mobil mewah di tahun 2024 ini betul-betul bisa terwujud berkat naungan Saturnus. Fokus dan akan lebih bekerja keras lagi. Yang pasti Saturnus akan terus mendukung sosok Capricorn ini, menjadikan Capricorn lebih berkarisma, cerdas, dan pada akhirnya
dia akan terlihat menonjol dari sebelum-sebelumnya, karena dia akan menjalani kehidupan yang betul-betul membahagiakan, tenang, damai, dan mewah pastinya. Yang kelima adalah Scorpio. Scorpio dikenal zodiak yang sangat pintar. Dia juga orang yang sangat intens, sosoknya penuh dengan semangat, penuh dengan gairah, dan dia adalah orang yang sangat fokus. Ambisinya ini sangat kuat. Scorpio ini tiada banding. Cara kerjanya dia juga kompetitif, dan Scorpio ini memiliki daya magnetis. Dia juga dikenal orangnya ini orang yang mandiri, koneksinya sangat banyak, dan orang ini sangat bisa dipercaya Scorpio. Karena apa? Karena dia selalu menepati janjinya. Karena bagi Scorpio janji itu adalah utang. Walaupun sepele itu harus dibayar yang namanya janji. Jangan kita asal ngomong saja, kita nggak bisa mewujudkan. Itu repot. Nah, kalau udah janji, dia pasti akan tepati. Ini Scorpio. Ya. Dan sosoknya juga dikenal sangat tangguh, tahan banting, dia juga sangat jeli. Nah, kali ini Scorpio dinaungi oleh Mars, yang mana ambisi Scorpio ini akan diangkat setinggi-tingginya. Dan Mars juga akan terus memberikan motivasi, dan Mars juga akan mendongkrak daya juang Scorpio ini lebih kuat lagi. Disinilah akan muncul sebuah energi yang sangat besar dan mengantarkan Scorpio benar-benar mampu membeli mobil mewah di tahun 2024. Ini berkat naungan planet Mars, yang mana segala keruwetan permasalahan yang dimiliki oleh Scorpio sebelum-sebelumnya ini akan tuntas, karena akan mendapat solusi dari naungan Mars. Yang keenam adalah Gemini. Sosok Gemini dikenal fleksibel, pandai bergaul, pandai berteman, dimanapun dia bisa menyesuaikan dirinya. Karena apa? Karena dia juga pandai beradaptasi, memiliki jiwa petualang, makanya pengalamannya banyak. Dan sosok Gemini juga sosok yang sangat komitmen, serta orangnya sangat bisa diandalkan. Ada temennya susah dia hadir, ada temennya senang dia hadir, ya. Makanya dia selalu ada untuk teman-teman dan sahabatnya. Inilah yang namanya teman sejati, teman suka dan duka. Kan banyak ya, kalau kita senang, teman kita rame pada datang. Kalau kita susah, orang pada pergi menjauh dari kita. Nah, beda dengan saya. Nanti jadi saya curhat nih gara-gara Gemini ini. Orang yang datang kepada saya adalah orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang susah. Namun di saat orang-orang yang susah itu masalahnya selesai, nah, mereka akan lupa kepada saya. Itu biasa, namanya hidup itu biasa. Ini saya berkaca kepada Gemini ini, bukan curhat. Itu ya. Dan Gemini ini tidak demikian, makanya dia selalu ada untuk teman-temannya, selalu mendukung teman, senang berbagi pikiran. Ini Gemini, sosoknya penuh toleran. Dia juga orang yang sangat jeli, pengetahuannya banyak, karena dia selalu haus pengetahuan. Dia selalu ingin punya teman tuh yang sangat banyak. Sosoknya banyak ide, dia orangnya sangat setia. Dan kali ini dinaungi oleh planet Neptunus. Ya, planet Neptunus ini akan mengantarkan Gemini ini mampu membeli mobil mewah di tahun 2024 berkat Neptunus. Intuisi Gemini akan sangat tajam. Pesona Gemini juga akan keluar sangat luar biasa, dan kehidupan Gemini kali ini akan lebih glamor. Dan disinilah sebuah energi penyembuhan akan hadir kepada sosok Gemini, yang maknanya adalah segala masalah yang dihadapi Gemini ini akan tuntas berkat naungan Neptunus. Nah, dan setelah persoalannya selesai, sudah pasti mimpi-mimpi dari Gemini ini akan terwujud. Ya, itu ya.
akan terwujud karena mampu membeli mobil mewah di tahun 2024. Nah itu sahabat ya, 6 zodiak yang sangat beruntung karena mampu membeli mobil mewah di tahun 2024. Ya, jadi segala kesempatan yang ada jangan disia-siakan untuk 6 zodiak ini. Ya, di depan juga sudah saya kasih cerita tadi panjang lebar, saya kasih contoh-contoh itu biar teman-teman juga semangat. Ya, jadi kalau ada ceritanya di pembukaan gitu, saya yakin teman-teman akan termotivasi, akan lebih semangat lagi. Ya, jadi tidak hanya membahas tentang zodiak-zodiak saja, namun jiwa semangat teman-teman itu juga harus saya bangkitkan. Ya, jiwa kepahlawanan, jiwa perjuangan di dalam diri kita ini sangat penting. Inilah cambuk supaya kita ini bisa mencontoh para pendahulu kita, leluhur-leluhur kita. Ya sahabat ya, jadi kesempatan apapun harus diambil. Ya, jangan tidak. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu sedikit pun, karena waktu itu sangat amat berharga. Baik, saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung perasaan hati teman-teman semua, saya mohon maaf. Tidak ada maksud saya untuk menyakiti teman-teman semua. Saya hanya ingin mengabarkan kebaikan pastinya. Dan percayalah untuk sahabat Kituro Pamungkas, tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Termasuk saya juga tidak sempurna. Dan kesempurnaan hanya milik Gusti Kang Murbeng Dumadi. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu.